Cerita dimulai dengan sekelompok anak yang bermimpi menjadi pemburu harta karun. Mereka ingin menjelajahi reruntuhan misterius bernama Vault, tempat penuh kekayaan dan relik tersembunyi. Namun, setiap langkah di dalamnya berarti mempertaruhkan nyawa, karena di sana berkeliaran monster berbahaya bernama Phantom. Di sini, kita pun bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Cray. Saat itu, dia sedang menuju wawancara penting di mana klan terkuat sedang merekrut anggota baru. Ketika menunggu di antrian yang panjang, seorang gadis bernama Ruda memperkenalkan diri. Ia bercerita bahwa selama ini dirinya adalah hunter solo. Tapi setelah gagal di Vault bernama Sarang Serigala Putih, ia memutuskan untuk bergabung dengan party. Namun kemudian, seorang hunter bernama Greg menyela pembicaraan mereka. Ia mengajak Ruda dan mengatakan bahwa mustahil baginya menaklukkan sarang itu hanya sebagai hunter yang masih level 3. Greg menyebut Ruda ini amatir dan menertawakannya, membuat Ruda kesel. Ia hampir mengeluarkan belatinya, tetapi sebelum semuanya memburuk, seorang pria menengahi mereka dan memperingatkan bahwa jika mereka terus ribut, mereka akan gagal direkrut. Setelah itu, suasana kembali tenang. Ruda di sini tampak kagum melihat banyaknya hunter yang ada di sana, karena ini pertama kalinya dia datang ke tempat sebesar itu. Tapi Cray hanya tersenyum datar. Ini sudah kelima kalinya dia mengikuti perekrutan. Kemudian ia pun menjelaskan bahwa klan First Step terdiri dari banyak party, dan yang terkuat adalah Ark Brave. Keenam anggotanya mampu menaklukkan Vault level 7. Pemimpinnya yang bernama Ark terkenal bijak dan belum pernah menerima anggota baru. Tak lama kemudian, Ruda memperhatikan sebuah meja yang kosong. Ketika dia bertanya, Greg lagi-lagi menyela, menjelaskan bahwa meja itu milik pendiri dari First Step, yaitu Griever. Mendengar nama itu, Cray terdiam. Dia mengingat masa lalu bagaimana Griever dan teman-teman masa kecilnya membentuk party terkenal bernama The Grieving Soul. Beberapa saat kemudian, seorang hunter bernama Gilbert berteriak menuntut agar Griever segera muncul. Ia di sini menyombongkan diri sebagai hunter level 4. Tapi seorang gadis bernama Tino menimpali dingin bahwa dia tidak dibutuhkan di sana. Ketegangan pun meningkat hingga semua hunter membuat lingkaran untuk menyaksikan duel mereka. Sementara itu, Cray berbisik pada Ruda bahwa mereka sebaiknya pergi karena dia malas terlibat. Namun, tepat sebelum duel dimulai, Tino tiba-tiba berhenti. Dia menatap ke arah Cray. Lalu dia pun berlari menghampirinya sambil memanggilnya sebagai master. Semua orang pun terkejut. Ternyata, Cray ini adalah pemimpin The Grieving Soul sekaligus master dari First Step. Kemudian cerita mundur ke masa lalu. Saat itu Cray dan teman-temannya baru tiba di ibu kota dan berhasil menaklukkan Vault pemula. Padahal sebenarnya, Cray ini hampir dimakan monster dan tanpa sadar dijadikan umpan. Meski begitu, teman-temannya tetap memujinya. Ia sadar dirinya hanyalah orang biasa di antara mereka yang berbakat ini. Ketika ia ingin keluar agar tidak menjadi beban, teman-temannya malah menjadikannya sesosok pemimpin. Kembali ke masa kini, Cray memberitahu Ark bahwa ia terlambat karena dia ketiduran. Ark pun tertawa mengira itu sebuah lelucon, namun Cray serius. Tino di sini kesal dan membela Cray. Lalu Ark pun menanyakan apakah Cray sudah menemukan kandidat baru. Cray menjawab belum, tapi Ark percaya siapapun yang dipilih Cray pasti layak. Di sisi lain, Gilbert kembali membuat keributan. Cray menilai meski anak itu belum kuat, suatu hari mungkin dia akan jadi hunter yang hebat. Karena dia tak pandai menilai bakat, Cray hanya percaya pada tekad seseorang untuk tidak menyerah. Ia lalu melempar cincinnya, sebuah relik, ke udara dan berkata siapapun yang berhasil mendapatkannya akan direkomendasikan ke Ark. Hunter lain pun langsung berebut cincin itu hingga suasana jadi kacau. Keesokan harinya, wakil master First Step yang bernama Eva datang membawa berita. Nama Cray di sini menjadi headline gara-gara perebutan cincin tersebut. Dia panik, tapi Eva menenangkan dan menjelaskan bahwa asosiasi penjelajah hanya meminta penjelasan yang resmi. Akhirnya, Cray pergi ke asosiasi dan meminta maaf pada kepala asosiasi yang bernama Greg. Greg di sini pun lalu memberinya daftar misi yang tak laku diambil para hunter, berharap Cray mau membantunya. Tanpa sadar, Cray di sini memilih misi paling berbahaya, mengira itu hanyalah misi penyelamatan yang biasa. Setelah itu, Cray kembali mencari Ark, tapi yang ada hanyalah si Tino. Ia menunjukkan bahwa dia berhasil mendapatkan cincinnya dan bangga menyimpannya. Ketika Cray memintanya untuk ikut misi penyelamatan itu, Tino malah langsung kabur. Cray pun di sini memanggil makhluk rantainya untuk menangkapnya kembali. Tina di sini protes karena merasa masih level 4 dan gak sanggup menyelamatkan 5 orang sendirian. Tapi Cray tetap memaksanya, bahkan menyuruh Gilbert ikut juga. Lalu cerita kembali ke 6 tahun ke masa lalu, ketika Cray dan teman-temannya pertama kali mendaftar di asosiasi. Cray ketakutan karena merasa dia tidak pantas, tapi teman-temannya tetap bersemangat. Saat diminta memilih nama party,
Cray asal memberi nama sebagai Grieving Souls untuk menunjukkan kalau ia tuh bukan pemimpin yang baik. Tapi anehnya, teman-temannya justru menyukai nama itu karena mereka tidak ingin kehilangan dirinya. Greg masih tidak percaya dengan apa yang baru aja terjadi. Setelah mengetahui bahwa Cray adalah master dari klan First Step, ia benar-benar terkejut. Baru saat itu ia sadar kalau Cray bukan orang biasa. Dia adalah pemburu harta karun level 8 yang dijuluki sebagai 1000 trik. Gilbert menatapnya tajam, menolak mempercayai bahwa orang sependiam Cray adalah hunter terkuat yang ada di ibu kota. Tino menatapnya dingin, berkata kalau ia tak bisa satu tim dengan orang yang cuma besar mulut. Namun dalam hati, Cray sadar bahwa dirinya pun sebenarnya tidak jauh berbeda. Kemudian, Cray dengan tenang bertanya apakah mereka bersedia membantunya dalam misi berikutnya. Gilbert langsung menolak, menuduh Cray tidak pantas memimpin. Melihat hal itu, Cray hanya menghela napas dan berbalik pergi. Namun, sebelum ia sempat meninggalkan tempat itu, Gilbert menantangnya bertarung. Ia bersumpah akan bergabung jika Cray bisa mengalahkannya, karena dia tidak mau mengikuti orang yang lebih lemah darinya. Cray menjawab dengan santai, menyuruh Gilbert buat melawan Tino aja, karena Tino ini adalah pemimpin party mereka. Gilbert menyeringai dan menerima itu. Dia berkata, setelah mengalahkan Tino, barulah dia akan menantang si Cray. Cray menanggapinya pelan, mengatakan bahwa meski Tino hanya level 4, dia yakin Tino tidak akan kalah. Tino pun di sini melempar senjatanya ke tanah agar tidak membunuh lawan secara tak sengaja. Hal itu pun membuat Ruda cemas. Greg menggeleng, yakin Tino tak punya peluang karena ia hanyalah seorang pencuri. Tapi Cray tahu, meskipun level mereka sama, perbedaan kemampuan sangatlah besar. Tino sangat-sangat berpengalaman dan juga gesit. Namun tiba-tiba Gilbert ikut membuang pedangnya, berkata dia juga tidak butuh senjata untuk menghadapi gadis yang tak bersenjata. Tino tersenyum kecil dan berkata, jika ia menang, Cray harus mentraktirnya sebuah es krim. Tentu aja Cray tidak menolak setelah melihat kesungguhannya. Setelah itu, pertarungan pun dimulai. Tino di sini melesat secepat kilat, menendang Gilbert hingga terbang. Gilbert bangkit lagi, menyerang balik, tapi Tino dengan cepat menghindar dan menguncinya dengan kakinya. Ia menegur Gilbert karena sudah diremehkan dengan satu pukulan. Gilbert pun di sini tersungkur tak berdaya. Semua langsung auto terdiam, tidak menyangka kalau Tino bisa sekuat itu. Kemudian Gilbert teringat masa lalunya. Dulu, dia selalu menjadi yang terkuat hingga pindah ke ibu kota dan tidak pernah kalah dalam menaklukkan Vault. Kini, ia baru sadar betapa sempitnya pandangannya. Tino berkata, kalau Gilbert ingin bertarung serius, seharusnya dia memakai pedangnya. Gilbert di sini menolak, dan Tino pun menegaskan bahwa harga diri tidak boleh membuat seorang mati sia-sia. Kata-kata itu pun menampar keras harga dirinya. Cray memperhatikan diam-diam. Ia tahu alasan Gilbert keluar dari party lamanya adalah karena perbedaan kemampuan yang terlalu besar. Cray di sini tersenyum karena dirinya juga pernah merasa seperti itu. Bedanya, teman-temannya tak pernah meninggalkannya. Setelah itu, Cray menendang pedang Gilbert ke udara dan mengaktifkan kekuatannya. Di sini, api besar pun menyala, membuat semua orang terpana. Di sini Gilbert terkejut, ia bahkan tak pernah bisa menyalakan api sebesar itu. Kemudian narasi menjelaskan bahwa dunia mereka dibangun di atas jet misterius bernama mana material. Itu merupakan energi tak kasat mata yang membentuk Treasure Vault. Salah satunya adalah sarang serigala putih, tempat misi mereka berlangsung. Dulu tempat ini dihuni serigala legendaris bulan perak. Namun kini muncul phantom baru yang jauh-jauh lebih berbahaya. Beberapa waktu kemudian, Eva bertanya tentang pedang Purgatory. Cray menjawab santai bahwa relik itu mudah digunakan, bahkan oleh hunter sekelas Gilbert. Ia sempat ingin membelinya, tapi Eva menegur karena itu boros banget. Di sini Cray pun hanya tertawa, berkata tiap relik punya keunikannya sendiri-sendiri. Tak lama setelah itu, Cray pergi ke tempat pengisian relik dan mendengar kabar buruk, yang mana seekor phantom berbentuk serigala menghancurkan karavan di Jalan Raya Utara. Monster itu berasal dari sarang serigala putih. Cray di sini pun langsung cemas. Namun dia mencoba menenangkan diri dengan berpikir kalau Tino dan timnya akan baik-baik aja. Tapi ketika membaca ulang misi, ia tersentak. Yang harus diselamatkan adalah 6 hunter level 5 yang dipimpin Rudolph. Misi ini jauh di atas level party Tino. Semua orang pun terkejut ketika tahu kalau Cray mengirim mereka tanpa sadar detail itu. Untuk itu, Cray segera bersiap menyusul mereka. Ia mengemas relik sebanyak mungkin dan membuka ruang rahasia. Eva yang melihat itu, Cray jadi cemas. Ia pun memergokinya membawa Slam Citri. Tapi Cray menjelaskan itu hanya cadangan karena semua relik ofensifnya kehabisan mana. Setelah itu, ia menggunakan relik penerbang untuk mengejar mereka, meski sulit untuk dikendalikan.
Di sisi lain, Tino dan timnya udah tiba di vault. Mereka di sini diserang Phantom berjira bersenjata pedang. Walau kaget, mereka tetap maju karena percaya pada Cray. Kemudian cerita kembali sejenak ke masa lalu. Saat Grieving Soul masih baru di ibu kota, mereka menunjukkan mata Cyclops pada orang mabuk yang menertawakan mereka, membuat semua orang bungkam. Kembali ke masa kini, Tino dan timnya berhasil mengalahkan seekor serigala besar. Tapi dia heran karena monster sekuat itu ada di vault level 3. Lalu Gilbert mengaku pedangnya udah kehabisan mana, dan dia juga sadar kalau Cray lah yang mengurasnya. Ruda di sini menyarankan buat mundur, tapi Tino menolak. Dia yakin semua ini bagian dari rencananya Cray. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan kawanan serigala yang lain. Gilbert di sini pun berinisiatif menyerang lebih dulu, sementara Tino membagi peran agar tidak ada yang dikorbankan. Lalu pertarungan pun berlangsung sengit. Namun, berkat kerjasama mereka yang apik banget, mereka pun berhasil menang. Lalu tiba-tiba muncul serigala bos yang jauh-jauh lebih kuat. Greg di sini terpukul mundur, pedangnya patah, tapi Ruda menolongnya. Sementara Tino menahan rasa sakit di kakinya dan menusuk leher bos itu hingga tewas. Namun, sebelum lega, 4 serigala baru datang dan mengepung mereka. Mereka di sini melawan mati-matian. Di tengah kekacauan itu, Tino menggunakan relik cincin untuk membutakan serigala, dan Gilbert yang bertugas untuk menghabisinya. Tapi Gilbert terluka parah. Saat situasi genting, tiba-tiba Cray jatuh dari langit, menabrak salah satu serigala ke dinding. Semua pun kaget melihat itu. Serigala lalu bangkit dan menyerang lagi. Tapi perisai cahaya melindungi Cray. Ia menembakkan energi besar dan cincinnya, namun serigala itu tetap hidup. Menyadari situasi yang gawat, Cray menciptakan tabir asap dan berteriak menyuruh semua orang buat lari. Mereka lalu berlari sekuat tenaga. Ruda melihat Cray berlari lambat dan mengira kalau ia sengaja menyesuaikan diri dengan Tino yang terluka. Padahal sebenarnya Cray ini emang lambat. Disinilah Tino mengenang masa lalu saat Cray menyelamatkannya dari penculikan. Sejak itu, ia selalu mengaguminya. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari vault. Cray pun meminta maaf ke mereka karena udah ngirim mereka ke misi yang berbahaya. Lalu, dia pun menggunakan reliknya untuk menyembuhkan Tino. Ia di sini meminta semua fokus mencari jalan keluar, meski dalam hati ia sendiri tidak tahu kemana dia harus pergi. Kemudian ada flashback terakhir, yang mana di flashback itu menampilkan saat Cray membeli berbagai relik aneh untuk teman-temannya. Semua ternyata barang rusak atau terkutuk. Tapi mereka tetap menjadikannya bahan latihan. Kembali ke masa kini, Cray heran dong mengapa semua orang terus mempercayainya. Namun Tino berkata yakin bahwa semua ini adalah bagian dari pelatihan yang Cray rancang. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan party Rudolph dan Tino berkata dengan tulus bahwa semua keberhasilan itu terjadi karena Cray yang memimpin mereka sampai di sana. Udara di dalam vault terasa berat. Ruda menyebutkan bahwa ia telah memberi ramuan untuk memulihkan tenaga. Namun, energi mereka tetap rendah, sehingga mereka membutuhkan makanan sungguhan. Cray kemudian membuka tas ajaibnya dan mengeluarkan coklat, membagikannya kepada semua orang. Setelah itu, Greg menatap Rudolph dengan nada serius. Ia mengira kabar tentang party hunter level 5 yang hilang hanyalah kesalahan laporan. Akan tetapi, Rudolph menunduk lesu dan menyebut bahwa mereka tidak pernah menyangka musuh akan sekuat itu. Gilbert sempat meragukannya karena menurutnya serigala di vault itu tidak mungkin sampai membuat party level 5 kewalahan. Namun perlahan, Rudolph mengangkat wajahnya dan menjelaskan bahwa mereka diserang hanya oleh satu phantom berwajah tengkorak. Keheningan pun menyelimuti ruangan. Rudolph menambahkan bahwa phantom itu mungkin merupakan sisa kutukan dari bulan perak yang dulu diburu hingga punah. Ia meyakini bahwa dendam para monster yang mati di vault telah menjadi kekuatan baru yang melahirkan entitas itu. Namun yang mereka hadapi berbeda, karena kekuatannya terasa berada di level yang sama dengan 1000 pedang. Mendengar hal itu, Cray teringat pada Luke, hunter terkuat yang menguasai segala bentuk ilmu pedang. Ia berpikir bahwa tidak mungkin phantom itu benar-benar selevel Luke. Sebab, jika makhluk seperti itu ada, Luke pasti sudah menebasnya sejak lama. Di tengah kebisuan itu, Ruda memandang Cray dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Cray menjawab bahwa mereka sebaiknya segera keluar dari vault. Meskipun begitu, ia menambahkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Tino, karena misi ini bagian dari pelatihannya. Dalam hati, Cray hanya takut memimpin secara langsung.
Tino akhirnya menarik napas dalam dan menyetujui rencana untuk keluar. Ia mengatakan bahwa kakinya udah pulih dan siap berlari secepat mungkin. Cray mengingatkannya agar tidak meninggalkan rekan-rekannya. Sementara dalam hati, ia tahu dirinya tidak akan bisa berlari secepat Tino. Kemudian, mereka mulai bergerak menuju pintu keluar. Rudolph bersiap menjadi orang terakhir dan menyatakan bahwa jika Phantom menyerang, ia akan menahan makhluk itu agar yang lain bisa kabur. Tino menolak rencana itu, tapi Rudolph menatap Cray dan berkata bahwa selama Cray ada di sana, mereka pasti selamat. Cray tahu hal itu tidak benar karena satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah menggendong Tino dan berlari jika keadaan memburuk. Ia memperhatikan kelima cincin keselamatan di tangannya, 5 kesempatan terakhir sebelum mati. Saat itu, kesadarannya tentang betapa terbatasnya kekuatannya membuatnya semakin tertekan. Beberapa saat kemudian, suara lolongan serigala menggema di dalam kegelapan. Mereka segera menegang dan bersiap. Dari bayangan yang pekat, muncul sosok Phantom dengan wajah tengkorak yang memantulkan cahaya samar. Ketakutan membeku di wajah semua orang, namun tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah bayangan lain muncul di belakang Phantom itu dan menendangnya keras ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Cray langsung mengenali gaya serangan tersebut, yang mana itu adalah si Liz. Ia di sini muncul dengan topengnya, dan ketika Cray menyuruhnya membuka topeng, semua orang merasa lega melihat wajah manusia di baliknya. Akan tetapi, Liz tampak marah besar. Ia menegaskan bahwa ia datang ke ibu kota untuk mencari Cray dan mendapatkan informasi dari Eva bahwa Cray sedang berada di sarang serigala putih. Ia lalu menatap Tino dengan tajam dan menegurnya karena tidak bisa mengalahkan Phantom lemah seperti yang tadi mereka lawan. Liz menilai Tino terlalu lemah untuk disebut sebagai muridnya Cray. Gilbert mencoba menengahi, namun Liz justru menyerangnya hingga terlempar. Ia kemudian berbalik pada Tino yang berlutut dan menatapnya dengan marah. Cray menghentikan Liz dengan lembut. Ia menenangkan Tino, menyebut bahwa gadis itu udah berjuang dengan baik dan berhasil menyelesaikan misinya. Liz tampak tidak puas, tetapi sebelum bisa membalas, Phantom yang sebelumnya dihancurkan tiba-tiba bangkit kembali dan memanggil seekor serigala bersenjata Gatling. Liz menatapnya sinis dan melompat maju. Ia bergerak cepat, menangkap peluru di udara dan menyusunnya di sekeliling tubuhnya sebelum menghancurkan serigala itu dengan ledakan besar dari udara. Setelah itu, ia melanjutkan serangannya pada Phantom dan mengalahkannya dengan tangan kosong. Semua orang pun terpana melihat kekuatan luar biasa itu. Cray hanya bisa tersenyum simpul sambil mengingat ucapan Rudolph bahwa Phantom itu sekuat Luke. Ia tahu perkataan itu berlebihan karena dibandingkan Griever lainnya, dirinya justru yang paling lemah. Sementara itu, Liz terus memarahi Tino dengan nada tegas, membuat gadis itu menangis. Meskipun begitu, Cray merasa lega karena mereka semua akhirnya selamat. Beberapa hari kemudian, mereka semua kembali ke ibu kota. Gilbert menyerahkan pedangnya kepada Cray sebagai tanda terima kasih dan tekad untuk memulai dari nol bersama partai lamanya. Greg menepuk bahunya dan memintanya untuk berdamai dengan masa lalunya. Gilbert di sini berjanji dan menyampaikan salam hormat kepada Cray. Ia juga mengungkapkan kekagumannya pada Liz yang bisa menangkap peluru di udara. Meski Tino menjelaskan bahwa hal itu karena topeng Liz terbuat dari material khusus. Setelah itu, Cray teringat masa lalu ketika ia memesan topeng untuk partinya. Namun dia lupa menambahkan lubang mata. Anehnya, semua orang menganggap itu latihan ekstrim dari Cray agar mereka bisa bertarung tanpa penglihatan. Ia hanya bisa pasrah dan menganggapnya kebetulan yang beruntung. Beberapa hari kemudian, Cray mencoba mencari slime pemberian Citri, tetapi dia tidak menemukannya. Ingatan lama pun di sini muncul. Citri pernah memperingatkan bahwa jika slime itu lepas, ia dapat menghancurkan seluruh ibu kota. Saat menyadari botol itu kosong di vault, Cray mulai panik. Ia yakin telah menyimpannya di brankas khusus, tapi benda itu menghilang begitu aja. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa Citri mungkin hanya mengerjainya, meskipun firasat buruk tetap mengganggunya. Di pagi harinya, Eva datang ke kamar Cray untuk meminta laporan tentang misi sarang serigala putih. Cray menolak dan menyuruhnya meminta laporan langsung dari Tino yang kini sedang berlatih bersama Liz. Saat Eva pergi, Cray menanyakan tentang anomali di ibu kota, tetapi Eva belum mendengar apa-apa. Cray menyuruhnya tidak khawatir dan memutuskan untuk memeriksa Tino sendiri. Ketika sampai di ruang pelatihan, ia bertemu Seven dari party Obsidian Cross.
Seven memperingatkannya bahwa jika Liz tidak dihentikan, Tino bisa celaka. Cray menanggapinya dengan santai, tetapi ketika membuka pintu, dia melihat Liz berdiri di atas tubuh Tino yang kelelahan itu. Ia di sini pun menghentikan latihan itu dan meminta Liz buat berhenti, meski Liz bersikeras bahwa Tino masih terlalu lemah. Cray di sini meminta keduanya buat beristirahat. Setelah itu, Seven melaporkan bahwa rute utara ditutup karena serangan dari Phantom. Mendengar itu, Cray menduga anomali Vault mulai menyebar dan memutuskan agar Seven mewakilinya bertemu dengan Greg, sang dewa perang. Sementara itu di kantor asosiasi, Greg menatap laporan dari Vault dan mulai curiga bahwa Cray mengetahui lebih banyak daripada yang ia katakan. Di tempat lain, di dalam markas rahasia Menara Akasik, penyihir Noctis mendiskusikan rencana besar mereka. Ia menyadari Cray udah mulai mencurigai aktivitas mereka dan memerintahkan bawahannya yang bernama Sophia untuk menanganinya. Mereka di sini sedang meneliti aliran Leylin Vault dengan tujuan menciptakan Vault buatan mereka sendiri. Malamnya, Cray bermimpi buruk tentang Slam raksasa yang menghancurkan ibu kota. Ia terbangun dengan napas terengah dan mendapati Liz di sisinya yang mengajaknya keluar berjalan. Di jalan, mereka bertemu Greg yang rupanya ingin membicarakan misi baru. Namun, Liz menganggap pertemuan itu sebagai gangguan kencannya dengan si Cray, hingga hampir menimbulkan keributan yang besar. Pertarungan singkat pun terjadi, namun Cray berhasil menghentikannya sebelum situasi memburuk. Setelah itu, ia berbicara dengan asisten Greg yang bernama Kana mengenai anomali Vault. Ia menolak memberi rincian lebih lanjut dan menyuruh mereka menunggu arc salah satu hunter level 7 untuk menanganinya. Beberapa hari kemudian, Liz bercerita tentang Vault bernama Istana Malam, tempat para Griever berlatih di masa lalu. Cray menanyakan kekuatan Phantom di sana, namun Liz bahkan sudah lupa karena menganggap mereka terlalu lemah. Saat berjalan di kota, Liz hampir menyerang seorang pria yang menatap mereka. Tapi Cray menghentikannya dan meminta maaf. Tanpa mereka sadari, pria itu adalah anggota Menara Akasik yang sedang memata-matai mereka. Setelah kembali ke kantor klan, Cray masih belum menemukan Slamnya. Ia menanyakan Chitri, tetapi Liz mengatakan bahwa Chitri masih berada di Istana Malam. Eva kemudian datang membawa kabar bahwa penyelidikan resmi atas sarang serigala putih akan dimulai besok, membuat Cray lega karena ia tak perlu ikut langsung. Di sisi lain, Menara Akasik mempersiapkan diri. Sophia meyakinkan Noctis bahwa ini adalah kesempatan untuk menghadapi si Cray. Meskipun bawahannya memperingatkan tentang kekuatan hunter level 8 itu, Sophia tetap bersikeras. Di sini, Noctis pun akhirnya mengizinkannya. Di keesokan harinya, guild dipenuhi hunter berkumpul atas permintaan asosiasi. Cray datang dan terkejut melihat jumlah mereka. Eva menjelaskan bahwa Greg membantu membiayai operasi itu. Cray di sini panik soal anggarannya, tapi dia tak bisa menolak. Ketika semua hunter berharap Cray memimpin, ia menunjuk Seven sebagai komandan dan memutuskan hanya akan muncul di akhir misi. Sebelum mereka berangkat, Cray sempat memperingatkan agar berhati-hati terhadap makhluk seperti Slam, membuat semua orang terdiam heran. Saat tim tiba di Vault, semuanya tampak tenang. Namun begitu menerima pesan dari Cray tentang peringatan Slam, Seven pun di sini langsung memerintahkan sebuah evakuasi. Rekannya yang bernama Gain mengeluh bahwa itu tindakan berlebihan, tetapi Seven hanya berkata bahwa Cray bukan orang biasa. Ia adalah seseorang yang bisa melihat masa depan. Ia bahkan menceritakan kisah lama saat Cray pernah menyelamatkan mereka dari bahaya di Vault Taman Prisma. Sejak saat itu, semua orang tahu satu hal pasti. Jika Cray memberi peringatan, maka sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Sementara itu, Liz terus mengganggu Cray ingin menunjukkan kekuatannya dengan bertarung di depan matanya. Namun, Cray yang lebih mirip menghindari kekacauan berusaha mengulur waktu hingga penyelidikan selesai. Tak lama kemudian, Chitri muncul kembali, membuat Liz terkejut. Chitri menjelaskan bahwa ia mendapatkan firasat buruk karena sesuatu yang besar sedang terjadi, dan ia memutuskan untuk kembali membantu Cray. Kemudian cerita bergerak ke masa lalu, memperlihatkan masa kecil mereka bertiga. Di sana, Chitri mengakui pada Cray bahwa ia tidak sekuat anggota yang lain. Namun, Cray menyarankannya untuk mengambil peran yang paling cocok. Dari sanalah Chitri akhirnya menjadi alkemis tim Grieving Souls, orang yang menebus kekurangan mereka agar semuanya bisa terus hidup sebagai hunter. Kembali ke masa kini, Chitri menjelaskan tentang Slam miliknya yang telah berevolusi dan tumbuh lebih kuat. Cray tetap menganggapnya hanya eksperimen gagal, tetapi Chitri menegaskan bahwa makhluk itu sudah diprogram agar tidak menyerang siapapun dari mereka. Meskipun begitu, Chitri mulai curiga bagaimana Slam itu bisa lolos dari brankas Cray.
Setelah menyelidiki, ia menyimpulkan bahwa makhluk itu telah belajar membuka kunci sendiri dan melarikan diri melalui saluran pembuangan kamar mandi. Ia berjanji akan mengurusnya, namun dia memperingatkan bahwa situasinya bisa berakhir buruk dan bahkan seluruh tim investigasi di sarang serigala putih bisa musnah jika dibiarkan. Di sisi lain, Seven tahu bahwa Cray dan Liz tidak akan bergabung hingga akhir misi, sehingga ia harus memimpin para hunter sendirian. Ia mengumpulkan pasukan dan menanyakan apakah ada yang berpengalaman melawan Slam. Tetapi sebagian besar justru menertawakan pertanyaannya. Slam itu dianggap monster paling lemah, dan bahkan ada yang bercanda bahwa mereka mungkin pernah membunuh Slam tanpa sadar. Seven kemudian bertanya, apakah ada yang membawa alat untuk menghadapinya? Di sini beberapa hunter menyebutkan berbagai kelemahan Slam. Namun tiba-tiba Gen menyela dengan sikap menantang. Dia menegaskan bahwa dia tidak takut pada monster semacam itu. Para hunter lain menertawakannya, menyebut bahwa orang seperti dia biasanya akan menjadi korban pertama. Seven menanggapinya dengan tenang, hanya menyarankan Gen meninggalkan informasi pribadinya untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, seorang gadis bernama Talia memperkenalkan diri sebagai alkemis dari laboratorium Cray. Tentu aja itu membuat Seven terkejut karena ia mengira hanya Citri yang memegang posisi itu. Talia di sini membawa cairan yang katanya bisa membunuh Slam jenis apapun, dan semua hunter merasa lebih tenang karenanya. Sementara itu di markas Menara Akasik, Noctis berbicara dengan Sophia yang meyakinkan bahwa pasukan hunter tidak lebih dari 100 orang, dan sebagian besar bahkan tidak bergelar resmi. Ia yakin mereka bisa mengatasinya dengan mudah. Kembali ke lapangan, Seven mulai membagi kelompok dan mengatur strategi. Ia memerintahkan para hunter untuk mengamankan bagian dalam vault secara bergantian, menggunakan peluit untuk berkomunikasi, serta tetap waspada terhadap kemungkinan ancaman tersembunyi. Beberapa waktu kemudian, laporan datang bahwa mereka hanya menemukan sedikit wolfneck. Seven di sini mulai meragukan prediksi Cray, meskipun ia tetap berharap tidak ada kejadian yang buruk. Namun, Gen yang semakin kesel menganggap mereka buang-buang waktu. Ia akhirnya masuk sendirian ke dalam hutan, berpikir bahwa jika perintah datang dari Ark, ia pasti akan menaatinya tanpa ragu. Tetapi karena Cray yang hanya duduk santai di ibu kota, ia tidak bisa mempercayainya. Lalu tiba-tiba, ia mendengar suara dari balik semak-semak. Dari sana muncul dua penyihir bersama seekor wolfneck yang terrantai, membawa jarum suntik berisi cairan hitam. Gen langsung menyerang dan berhasil menumbangkan salah satu dari mereka. Namun penyihir lainnya menembakkan api yang membuat lengannya terbakar. Meskipun terluka, Gen tetap bertahan. Para penyihir kemudian menyuntikkan cairan itu pada serigala, dan dalam sekejap makhluk itu berubah menjadi monster raksasa seperti Slam. Mereka menyebutnya sebagai Phantom yang telah diibliskan, makhluk yang memburu sumber mana. Monster itu segera mengamuk dan menyerang Gen dengan brutal. Raungannya menggema hingga ke seluruh area, menarik perhatian para hunter lain. Ketika mereka tiba, Gen udah sekarat, tapi masih sempat mengatakan bahwa Cray benar tentang Slam tersebut. Sesaat kemudian, monster itu muncul di hadapan mereka. Dia besar, bergetar seperti lumpur hidup, dan memancarkan kekuatan menakutkan. Talia terkejut melihat ukurannya yang luar biasa, sedangkan Seven segera memberi perintah cepat. Ia minta para penyihir menciptakan pengalian, sementara para hunter menyerang kaki monster itu. Namun, serangan panas Seven bahkan tidak menembus tubuhnya. Ia pun di sini memerintahkan Hendrik untuk menolong Gen, dan dari penjelasan Gen, mereka tahu monster itu berasal dari wolfneck yang disuntik cairan hitam misterius. Seven segera menyadari bahwa baik serangan fisik maupun sihir tidak akan mempan. Ia kemudian menggunakan obat milik Talia dan menanamnya di tanah, berharap reaksi ledakan bisa menghancurkan Slam itu. Akan tetapi, hasilnya nihil. Ledakannya emang terjadi, tapi makhluk itu tidak terpengaruh sama sekali. Seorang hunter mengingatkan bahwa Cray hanya bilang makhluk seperti Slam, bukan Slam biasa. Dan pada saat itulah Citri tiba-tiba muncul. Ia menjelaskan bahwa monster itu memiliki penghalang magis dan Cray sudah memperkirakan kemungkinan ini. Karena Slam tersebut mampu menciptakan medan gaya penolak sihir sekaligus menyerap energi magis di sekitarnya. Menurutnya, mereka mungkin tidak akan melihat makhluk seperti ini bahkan di vault level 8 sekalipun. Dengan cepat, Citri mulai menganalisis dan merancang rencana. Ia menyadari bahwa monster itu menargetkan dirinya karena memiliki konsentrasi mana tertinggi. Ia lalu mendekat sambil menghindari serangan dan melemparkan wadah ke arah makhluk itu. Seven membantu dengan panah yang mengenai wadah tepat saat jatuh, membuat cairan di dalamnya tumpah. Dalam sekejap, Slam itu pun meleleh dan langsung mati. Citri menjelaskan bahwa wadah itu berisi anti-mana material, satu-satunya senjata efektif melawan makhluk itu. Beberapa saat kemudian, gerak tiba dengan zira penuh. Hal itu membuat Seven heran. Citri lalu menjelaskan bahwa gerak memberinya tumpangan karena ia tidak bisa bergerak secepat Liz. Di tempat lain, Noctis menerima kabar kekalahan pasukannya.
ia terkejut karena Chitri bisa mengalahkan Phantom Iblis Khan dengan mudah. Ia teringat peringatan Sophia bahwa Chitri bukan alkemis biasa. Sementara itu, Chitri memimpin pengarahan bagi para hunter. Ia memaparkan hasil penyelidikan tentang menara Akasik yang tengah meneliti cara manipulasi Vault. Beberapa hunter terkejut mengingat Noctis sudah diusir dari ibu kota. Namun Chitri menjelaskan bahwa ia telah memeriksa catatan mereka dan menemukan bukti kuat bahwa Phantom yang mereka hadapi adalah hasil eksperimen menara Akasik. Talia menduga ada perangkat besar di bawah tanah yang menopang proyek itu, dan Chitri membenarkan, mengatakan bahwa menciptakan monster sebesar itu butuh peralatan kompleks dan energi yang luar biasa. Ia juga mengakui bahwa dia hanya memiliki satu batang anti mana. Meskipun begitu, Chitri tetap tenang dan yakin mereka bisa mengatasi ancaman berikutnya jika bekerja sama. Hendrik memuji keberaniannya, tapi Seven memperingatkan untuk tidak terlalu percaya. Menurutnya, Chitri termasuk orang lemah yang kuat, seseorang yang tampak lembut tapi berani melakukan apapun demi bertahan hidup. Sifat khas dari anggota Grieving Souls. Di saat yang bersamaan di markas menara Akasik, para penyihir melapor pada Flick bahwa Sophia telah memerintahkan pelepasan Phantom satu persatu. Namun, Flick yang meremehkan kepemimpinan Sophia memutuskan untuk melepaskan semua sekaligus agar bisa membanjiri para hunter. Di permukaan, para hunter yang berhasil menangkap beberapa penyihir mencoba menginterogasi mereka. Dari mereka, Chitri mengetahui bahwa satu suntikan saja cukup untuk menciptakan monster baru. Ia memastikan mereka bekerja untuk Noctis, dan meskipun mereka menolak mengaku, Chitri udah yakin. Chitri lalu menyusun rencana baru, dan ketika Phantom Iblis Khan lain muncul, ia memerintahkan para hunter berhenti menyerang. Dalam kebingungan itu, para Phantom justru mulai saling menyerang satu sama lain. Chitri menjelaskan bahwa Phantom hidup dari sumber mana, dan ketika manusia berhenti memberikan reaksi magis, mereka akan mencari sumber energi terdekat yang dalam kasus ini adalah sesama Phantom. Dengan begitu, mereka bakal saling menghancurkan. Para hunter menatap takjub menyaksikan Phantom yang saling menghancurkan di depan mata mereka. Para penyihir di sisi lain kebingungan, tidak mengerti apa yang salah dengan makhluk-makhluk itu. Sementara itu, di markas besar menara Akasik, suasana lagi tegang. Noctis melampiaskan amarahnya pada Flick dan para penyihir lain karena mereka menentang perintah Sophia. Namun Sophia tetap tenang, membela dirinya dengan mengatakan bahwa meskipun ia kurang pengalaman dalam pertempuran, tapi setiap perintahnya itu selalu punya alasan. Noctis mencoba menahan emosinya dan berkata bahwa kekuatan mereka tidak hanya bergantung pada Phantom semata. Ia lalu bertanya apa langkah mereka berikutnya. Sophia menjelaskan bahwa Chitri dan Grak kini telah bergabung dengan para hunter, yang berarti situasi telah berubah total. Mereka tak bisa mundur sekarang. Ia juga mengingatkan mereka tentang para penyihir yang tertangkap. Khawatir mereka akan membocorkan rahasia markas. Flick mencoba menenangkan dengan mengatakan para penyihir itu pasti setia. Tapi Sophia tak sepakat. Ia percaya kalau Chitri akan segera menemukan lokasi mereka. Dan dengan nada dingin, ia memutuskan untuk melepaskan Melis Eater guna menumpas para hunter. Noctis menatap tajam, mengingatkan bahwa Melis Eater masih belum stabil dan harus dikendalikan oleh seseorang. Sophia langsung menunjuk Flick, mengatakan ini adalah kesempatannya untuk membuktikan diri. Di sisi lain, Talia menatap Chitri dari jauh dengan perasaan campur aduk. Ia mengaguminya karena tak pernah menyerah dan tampak jenius sejati. Namun di dalam hatinya terselip rasa iri. Seven perhatikan wajah Talia yang murung dan bertanya apakah ada yang salah. Tapi Seven terus berusaha mencairkan suasana, menyalahkan Cry karena tidak memperingatkan mereka tentang slime aneh yang mereka hadapi. Ia juga bergumam bahwa para penyihir terus menatapnya, mungkin karena rambut merah menyala yang dimilikinya. Sementara itu, Grak menimbang situasi dan berpikir mereka harus mundur. Tapi Chitri tiba-tiba mengejutkan semua orang dengan mengatakan bahwa ia telah menemukan markas musuh. Ia menjelaskan lokasi itu dengan detail berdasarkan pola aliran mana dan beberapa faktor lain. Ia menatap para penyihir dan bertanya apakah ia benar. Namun mereka berbohong dan berkata kalau ia salah. Ironisnya, kebohongan itu malah mengkonfirmasi kecurigaannya. Chitri memutuskan untuk menyerang sebelum Noctis sempat kabur. Tapi para penyihir memanggil Sophia untuk menghadang mereka. Seven bertanya siapa Sophia, dan Chitri menjawab dengan mata berkilat bahwa Sophia adalah musuh bebuyutannya. Ia bersumpah akan menangkap Sophia dan Noctis agar penelitian mereka tidak berlanjut. Di tempat lain, Cry dan timnya sedang menuju sarang itu. Ia tampak muram, rencananya semula adalah datang setelah semuanya selesai. Liz mendesaknya untuk bergegas, khawatir Chitri bisa mati tanpa bantuan mereka. Tapi Cry malah berkata bahwa yang mungkin mati justru dirinya sendiri. Ia belum mengisi ulang reliknya dan bahkan tak memiliki cincin keselamatan.
Tino mengatakan mereka hampir tiba, namun terlalu gelap untuk Cray melihat apapun. Dalam keheningan malam itu, Tino mencoba memegang tangan Cray, tapi Liz dengan cepat menepisnya. Sementara itu, Gain menyesal telah meragukan Cray. Ia berpikir andai aja ia percaya sejak awal, ia tak akan berakhir hancur kayak gini. Chitri di sisi lain menyebut Cray sebagai seorang jenius, bahkan mungkin bisa mencapai level 10 suatu hari nanti. Mendengar itu, Gain semakin bersemangat untuk bertemu Cray, yakin bahwa Cray pasti luar biasa kuat. Tapi Chitri menambahkan dengan tenang bahwa kekuatan bukan segalanya. Bahkan jika Cray kalah dari kelinci pasir, itu tetap tidak masalah. Lalu tiba-tiba petir menyambar dari langit dan Flick muncul mengendarai monster raksasa Malice Eater. Ia berteriak puas, merasa telah menebus kesalahannya dengan mengalahkan mereka semua sekaligus. Namun, Chitri berdiri tegak tanpa luka sedikit pun, menyebut serangan itu hanya sihir dasar. Ia bahkan menembakkan pistol air berisi ramuan penyembuh ke arah Seven, membuatnya hidup kembali. Seven lalu bangkit dan langsung menyerang Flick hingga pingsan. Tapi Malice Eater ternyata terlalu kuat. Saat monster itu hampir membunuhnya, Grug muncul dan menghancurkannya dengan satu serangan. Noctis yang menyaksikan dari jauh kecewa berat. Ia meraih Flick karena tak menuruti perintah dan hanya membawa satu Malice Eater. Para penyihir mulai putus asa, mengira Cray telah merencanakan semuanya sejak awal. Mereka hampir melepaskan semua Malice Eater tersisa, tapi Noctis menghentikan mereka. Ia menenangkan dengan berkata bahwa mereka masih punya Sophia dan kartu truf terakhir. Chitri dan timnya akhirnya tiba di luar markas Menara Akasik. Seven bersiap menyerang, tapi Grug menawarkan diri untuk memimpin. Ia ingin buktikan pada Liz bahwa dirinya belum usang. Di sisi lain, party Cray menyaksikan langit yang disambar petir. Liz menilai kekuatannya biasa aja, namun Tino tidak percaya bahwa Liz menyebut serangan sehebat itu biasa aja. Pertempuran besar pun di sini pecah. Pada Hunter melawan penyihir Akasik dengan keras, tapi Noctis memanggil senjata pamungkasnya, yaitu golem raksasa bernama Akasa. Hasil puncak penelitian mereka, Grug menahan serangannya, tapi banyak Hunter tumbang melawan Malice Eater dan para penyihir. Kekacauan itu membuat para tawanan berhasil melarikan diri. Gain di sini memerintahkan buat mundur, tapi Seven terkena serangan dan situasi menjadi genting. Hingga tiba-tiba, salah satu Malice Eater dihancurkan oleh Liz yang baru datang. Para Hunter pun di sini bersorak, merasa bala bantuan telah tiba. Sementara itu, Cray ditinggalkan hanya bersama Tino. Ia merasa cemas kehilangan pengawalnya, sedangkan Tino merasakan ada bahaya yang mendekat. Cray ingin mengabaikannya, tapi para penyihir yang mengintai justru heran, mengira kalau Cray pasti menyadari keberadaan mereka. Liz yang ada di medan perang menebas satu Malice Eater lagi dan menggoda Chitri karena kesulitan menghadapi monster lemah seperti itu. Ia lalu menyerang golem, tapi makhluk itu mampu menahan serangan dahsyatnya. Grug ingin menyerang dengan kapaknya, namun si golem melompat menghindar. Seven di sini menyadari bentuk golem itu menyerupai Ansem, salah satu anggota dari Grieving Souls. Dan Liz di sini mulai curiga, kenapa makhluk itu meniru temannya. Pertarungan di sini makin sengit. Liz menendang golem hingga hampir jatuh. Grug membukukan kakinya, namun golem menghentikan dirinya dengan kekuatan luar biasa. Liz kesel, berkata waktunya hampir habis. Dan saat Seven bertanya apa maksudnya, Cray dan Tino tiba-tiba muncul. Liz mendecak kesal, berkata bahwa ia ingin menyelesaikan semuanya sebelum Cray datang. Chitri hanya tersenyum kecil, menyadari semuanya udah berakhir. Golem menyerang Cray, tapi ia bahkan tak bisa melihatnya di kegelapan. Saat golem bersiap menebasnya, tiba-tiba tubuhnya terlempar jauh, dan pertarungan berakhir begitu aja. Liz menatap bingung, bertanya apa yang Cray lakukan, tapi Cray sendiri gak tahu apa yang baru aja terjadi. Setelah itu, para penyihir Menara Akasik berhasil kabur. Tapi seluruh penelitian dan materi mereka disita. Chitri mengucapkan terima kasih kepada Cray atas bantuannya. Lalu ketika Cray bertanya bagaimana dengan musuh bebuyutannya, Chitri berkata akan menanganinya sendiri. Sementara itu, para penyihir yang lolos kembali ke Noctis dan melapor bahwa Sophia telah menyusup di antara para Hunter. Noctis bingung dengan tindakan Sophia, tapi ia mulai curiga dan memutuskan untuk meninggalkan ibu kota, memerintahkan agar Sophia segera dipanggil pulang. Di asosiasi, Grug menanyai Cray tentang apa yang terjadi, tapi Cray dengan serius bersumpah kalau ia sama sekali tidak tahu apa-apa. Ia menyarankan mereka berbicara dengan Chitri karena dialah yang memimpin misi. Namun pejabat asosiasi tanpa ragu, mengingat 3 tahun yang lalu pernah terjadi pembobolan penjara besar-besaran yang semua bukti menunjuk pada Chitri, meskipun Grug menolak mempercayainya. Di tempat lain, Talia dibawa menemui Noctis.
Ia kebingungan saat Noctis memintanya berhenti berakting. Noctis berkata bahwa mereka akan pergi, tapi Thalia tidak mengerti apa maksudnya. Mereka mulai curiga dan sadar bahwa Malice Eater bersikap agresif terhadap Thalia, sehingga menyimpulkan bahwa gadis itu bukan Sophia yang asli. Tak lama, Sophia asli pun muncul, dan Noctis menatap dua sosok identik itu dengan bingung. Namun Sophia tersenyum dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah Chitri. Noctis terkejut, bertanya mengapa Chitri berpura-pura menjadi Sophia, dan Chitri menjawab dengan dingin bahwa Sophia tidak pernah ada. Sophia itu adalah dirinya dari sejak awal dia muncul. Lik menuju Chitri berkhianat, tapi Chitri menjelaskan bahwa mereka semua hanyalah murid yang tertarik pada kemampuan Noctis. Ia berterima kasih atas semua pengetahuan dan bahan penelitian, namun dia juga berkata bahwa permainan udah berakhir. Ia juga menyebut bahwa Cray mungkin sudah memperingatkannya untuk berhenti lewat cara halus. Di sini Noctis menuduh Chitri membocorkan penelitian mereka pada Cray, tapi Chitri berkata bahwa Cray hanya melihat segalanya. Ia tahu Cray mengatur semua langkah dari balik layar, mengirim bahan terkuat untuk menguji hasil penelitiannya. Chitri juga mengaku bahwa dialah yang membuat Golem melompat mundur di akhir pertempuran untuk menghindari korban jiwa. Ia menatap mereka dengan tenang dan berkata bahwa mereka semua akan ditangkap. Tapi meski begitu, ia akan melanjutkan penelitian mereka agar tidak sia-sia. Di sini Flick pun mencoba menyerangnya dengan Malice Eater, tapi tak berhasil. Lalu Noctis juga menembaknya dengan sirapi, namun Chitri tetap berdiri tanpa luka sedikit pun. Ia tersenyum dan menjelaskan bahwa slamnya menyerap serangan itu. Dengan semangat gila, ia menyatakan kalau dia ingin mengujinya lebih jauh. Noctis memerintahkan anak buahnya kabur, sementara para penyihir menahannya. Saat Noctis mencoba melarikan diri, sosok berjubah tiba-tiba mendorongnya kembali. Ia membakarnya dengan api, tapi sosok itu ternyata monster besar. Chitri memperkenalkannya sebagai Kilium, hasil ciptaannya sendiri, sebuah chimera kuat yang ia buat dari insiden pembobolan penjara 3 tahun yang lalu. Noctis ketakutan, menyebut Citra gila, dan monster itu menghabisinya tanpa ampun. Setelah semuanya berakhir, Cray bertanya pada Chitri soal Thalia. Chitri menjelaskan bahwa Thalia hanya kehilangan ingatan, dan menyebut sayang sekali segalanya berakhir seperti ini. Cray yang tidak paham hanya mengangguk setuju. Beberapa hari kemudian, sebuah pertemuan diadakan di asosiasi untuk membahas insiden itu. Cray dan Chitri bersama meminta izin untuk meneliti Golem dan Malice Eater yang tersisa. Saat pejabat asosiasi bertanya untuk apa ia membutuhkan Malice Eater, Cray dengan polosnya mengira kalau itu nama minuman. Tentu aja itu membuat semua orang terkejut. Setelah rapat selesai, Chitri berterima kasih atas bantuannya, dan mereka pun berhasil mendapatkan Malice Eater untuk diteliti. Ketika Cray hendak meninggalkan gedung, Grak memanggilnya dan mengatakan ada sesuatu yang penting. Ia memberitahu bahwa party bernama Fallen Folk baru aja tiba di ibu kota dari Tanah Kabut, dipimpin oleh seorang pria bernama Arnold Hill. Cray di sini menggeleng, tidak mengenalnya. Grak pun tertawa kecil dan menjelaskan bahwa Arnold adalah hunter level 7 yang pernah membunuh naga petir. Grak di sini tertawa keras dan menepuk punggungnya. Tanpa sadar, dia memecahkan salah satu cincin keselamatan Cray. Cray di sini sedang melihat poster lelang besar yang menjual relik dengan kualitas tertinggi. Ia terlihat tertarik, tapi segera sadar kalau dia tidak punya uang sama sekali. Awalnya, dia sempat berpikir untuk meminjam uang dari Chitri, namun kemudian teringat bahwa utang sebelumnya aja belum dibayar. Di saat yang sama, keponakan Grak yang bernama Chloe menanyakan kenapa pamannya sedang dalam suasana hati yang begitu baik, dan Cray menjawab santai bahwa mereka baru aja membicarakan tentang Arnold. Tak lama kemudian, setelah Cray dan Chitri pergi, Arnold tiba di asosiasi, disambut oleh Chloe yang awalnya mengira kalau dia adalah hunter baru. Namun orang-orang yang bersama Arnold tampak tegang melihat cara santai Chloe berbicara padanya. Di tempat lain, Chitri sedang menunjukkan Malice Eater yang baru ia dapatkan kepada Cray dan Eva. Eva agak khawatir karena makhluk itu berbahaya, tapi Chitri menjamin kalau dia udah melatihnya dengan baik. Meski begitu, saat monster itu melompat ke arah Cray, benda itu malah memecahkan cincin keselamatannya. Hal itu membuat Cray sadar kalau makhluk itu terlalu berbahaya untuk jadi mainan. Setelah Cray menyadari bahwa ia perlu mengisi ulang reliksnya, ia pun lalu bertanya kapan Lucia, saudarinya Chitri, akan kembali. Chitri menjawab butuh waktu lama karena Lucia dan timnya sedang menemani Luke untuk menghadapi Phantom di Istana Malam. Sebagai gantinya, Chitri memberinya sebuah cincin reliks yang bisa menyimpan satu mantra pengguna, menjelaskan bahwa ia juga punya satu milik Lucia. Sementara itu, anggota Fallen Folk tampak kesel karena Chloe tidak tahu siapa Arnold sebenarnya. Mereka merasa diremehkan hanya karena datang dari luar kota, dan dia juga bertekad untuk menunjukkan kekuatan mereka. Di sisi lain, Chitri menawarkan untuk memijat Cray sambil memikirkan cara untuk mengisi reliksnya. Karena hanya Lucia yang cukup kuat untuk itu,
Chitri akhirnya mengumpulkan sekelompok hunter dan mengumumkan pelatihan sihir khusus ciptaan Cray. Ia menyebut latihan itu bisa membuat seorang menjadi sekuat Lucia, yang langsung membuat Seven dan lainnya terkejut. Dua anggota party Starlight, yaitu Chris dan Lapis, setuju mencoba pelatihan itu. Chris sempat marah karena Cray bersikap terlalu cuek pada Lapis, tapi Lapis menenangkannya dan menyebut bahwa meski Cray terlihat bodoh, ia tetap adalah Master Clan. Chitri kemudian menjelaskan bahwa bahkan Lucia menjadi hebat karena latihan itu, bukan karena bakat semata. Lalu seorang gadis lain bernama Marriott ikut mencoba, tapi segera pingsan karena kehabisan mana. Chitri menjelaskan bahwa kelelahan mana bisa meningkatkan batas kekuatan seseorang setelah pulih, dan memberikan jus khusus yang langsung membuat si Marriott menjerit. Namun itu berhasil menaikkan kekuatannya. Lapis mulai sadar kalau Lucia mencapai puncaknya lewat kerja keras, bukan keberuntungan. Ia juga tahu Starlight pernah berusaha merekrut Lucia, tapi gagal karena mereka terlalu sombong terhadap yang lain. Chris yang tersinggung justru menantang Chitri dan mulai mengisi semua relik sendiri, disusul para hunter lain yang ikut-ikutan. Kemudian Ark mendapatkan tawaran bekerja dari seorang pria bernama Sandrine, tapi ia menolak karena masih ingin belajar dari Cray. Di waktu yang sama, Cray dan Chitri menemui Liz dan Tino. Tapi saat Liz keluar dari kamar mandi tanpa busana, Chitri buru-buru menutup mata Cray. Setelah itu, mereka pun pergi ke bar untuk merayakan kepulangan. Liz dan Chitri kemudian berlomba minum, tapi Chitri diam-diam menambahkan ramuan di minuman Liz agar cepat mabuk. Sayangnya, ramuan itu malah berpindah ke minuman Chitri sendiri lewat Cray, membuat keduanya jadi mabuk. Dalam keadaan mabuk, Chitri mulai curhat soal utangnya, mengatakan kalau Cray mungkin hanya memanfaatkannya untuk uang. Bahkan dia menawarkan tubuhnya sebagai pembayaran. Sebelum ia sempat melakukan sesuatu yang bodoh itu, Liz langsung menghentikannya dengan marah. Tak lama, anggota Valen Folk datang ke bar dan mulai menimbulkan masalah, menyombongkan diri bahwa Arnold adalah hunter level 7. Liz menanggapinya dengan menuangkan minuman ke kepala Arnold, lalu memukulnya dengan kendi dan mengalahkan seluruh kelompok dengan mudah. Keesokan harinya, Eva menegur Liz karena tindakannya itu bisa memicu masalah besar. Mengingat Arnold ini punya reputasi membunuh naga petir. Namun Cray hanya bercanda bahwa daging naga petir mungkin lezat kalau dipanggang. Hal itu membuat Eva kaget karena naga petir seharusnya adalah bahan sihir langka dan mahal. Sementara itu, Arnold mendatangi asosiasi. Clue mengira kalau mereka akan mengajukan keluhan, tapi Arnold hanya meminta nama gadis yang memukulnya. Saat tahu itu Liz, Greg mencoba menenangkan mereka dengan menyebut kalau Cray adalah hunter level 8, tapi bukan tipe yang suka cari gara-gara. Namun pernyataan itu malah membuat Arnold semakin marah. Di sisi lain, Eva mengetahui jumlah utang Cray ke Chitri yang sangatlah besar, dan dia menyarankan 3 cara untuk melunasinya, yaitu menjebloskan Chitri ke penjara, menikahinya, atau menjadi pengantin Chitri. Karena 2 pilihan terakhir terdengar lebih masuk akal, Cray pun bercanda bahwa mungkin pernikahan adalah satu-satunya solusi. Sementara itu, Valen Folk mencari informasi tentang Cray, tapi yang mereka dapat hanyalah rumor, tak ada yang pernah melihatnya bertarung. Arnold pun menyimpulkan bahwa Cray mungkin hanya naik level berkat timnya, bukan kekuatannya sendiri. Tak lama, Tino muncul menawarkan bantuan apapun yang Cray butuhkan, tapi dia jadi kecewa saat tahu kalau Cray hanya ingin meminjam uang. Mereka lalu makan bersama sambil membicarakan cara melunasi utang. Tino di sini pun menyarankan agar mereka pergi ke Treasure Vault karena relik di sana bisa dijual mahal. Tapi di tengah jalan mereka berpapasan dengan Valen Folk yang langsung ingin menyerang. Cray dengan tenang meminta maaf atas kejadian Liz dan bahkan menawarkan diri untuk berlutut, mencoba menenangkan situasi. Tapi Tino justru memancing emosi mereka, membuat suasana makin panas. Akhirnya, Cray mengalihkan perhatian warga sekitar untuk mengumpulkan kerumunan, berharap menemukan bantuan, tapi gagal. Arnold lalu menyindir Cray sebagai hunter yang hanya bergantung pada teman-temannya. Tino tersulut dan minta izin untuk bertarung, dan Cray tidak menghentikannya. Pertarungan pun dimulai, namun Arnold dengan mudah memblokir semua serangan Tino dan menghantamnya ke tanah. Melihat itu, Cray akhirnya menggunakan Leontine Relic Lucia, melepaskan sihir gravitasi tingkat tinggi yang mengalahkan seluruh Valen Folk sekaligus, meski tanpa sengaja mengenai Tino juga. Setelah itu, ia menantang Arnold agar mengalahkan 3 parti utama klannya dulu sebelum bisa menantangnya lagi. Kemudian Tino minta maaf karena gagal, tapi Cray menyebut itu bukan salahnya dan berjanji akan membantu melunasi utangnya. Di tempat lain, Lee sedang berlatih dengan golem buatan Chitri, namun dia kecewa karena itu hanyalah replika. Chitri lalu bercerita tentang pertarungan Tino dan Arnold, tapi Lee memilih tidak ikut campur kecuali Cray yang memintanya. Sementara itu, Cray bicara dengan Clue, mengatakan bahwa ia tak mengerti kenapa Arnold marah padanya.
Chloe menjelaskan bahwa Arnold kesel karena Cray melupakannya, padahal dia hunter level 7. Saat ditanya kesan pertamanya tentang Arnold, Cray hanya menjawab bahwa Arnold sepertinya suka perempuan berdada besar. Setelah itu diceritakan bahwa Chloe pernah gagal ujian masuk first step karena dikalahkan Luke 3 tahun yang lalu. Ia akhirnya menjadi resepsionis asosiasi. Ketika bertanya pada Cray alasan kegagalannya, Cray menjawab samar bahwa ia sebenarnya udah menemukan tempat yang cocok sekarang. Tentu aja hal itu membuat Chloe terinspirasi. Padahal dalam pikirannya, Cray tahu alasan sebenarnya hanyalah karena Chloe terlalu muda saat itu. Di sisi lain, Arnold terkejut mendengar perkataan Cray, tapi dia mencoba menahan diri. Namun kemarahannya kembali muncul ketika mendengar bahwa 3 partai utama Cray menolak bertarung dengannya. Salah satu anggota menyarankan agar mereka ikut lelang untuk memperkuat diri dan menjual reliks dari tanah kabut yang mereka miliki. Kemudian Cray dan Tino mengunjungi Metis, seorang ahli penilai reliks. Ia menyebut reliks yang mereka bawa buatan organisasi alat sihir tingkat tinggi. Mendengar hal itu membuat Cray langsung bersemangat. Saat Metis sibuk berbicara dengan Tino, Cray diam-diam meriksa reliks lain dan menemukan benda bernama wajah terbalik, yang mana itu bisa mengubah wajah penggunanya. Karena relik lamanya udah hancur, Cray pun pengen membelinya. Setelah itu, Metis menyuruh mereka pergi karena sibuk menilai barang untuk lelang. Tapi Cray meminta dia menghubungi pemilik relik langsung karena ingin bernegosiasi sendiri. Tino lalu memperingatkan bahwa uang Chitri hampir habis karena penelitian dan ramuan-ramuannya. Tapi Cray tetap ingin mendapatkan relik itu, apalagi jika ternyata langka dan juga kuat. Mereka kemudian bertemu kereta bangsawan keluarga Gladus, di mana Claire putri Gladus bertemu sama Arch. Claire menyatakan kalau dia benci pada Hunter, tapi dia menyukai Arch karena dianggap punya martabat. Saat bertemu Cray, ia meremehkannya dan menuduhnya telah membeli levelnya dengan uang. Tapi Cray tetap diam, hanya berkata bahwa ia dibesarkan tanpa sopan santun. Setelah Claire pergi, Cray mencoba meminjam uang dari Arch. Tapi Arch menolak karena tahu Cray pasti ingin membeli reliks lagi. Akhirnya Cray mulai meminjam uang dari siapapun yang ia kenal. Hingga rumor menyebar ke seluruh kota bahwa ia sedang mencari reliks kuat di lelang besar yang akan datang nanti. Chitri di sini tahu betapa pentingnya reliks itu bagi Cray. Jadi dia bilang kalau dia rela mengabaikan kebutuhannya sendiri demi membantu Cray. Bahkan kalau uangnya gak cukup, dia bersedia pergi ke bank buat pinjaman. Mendengar itu, Cray cuma bisa berharap pemilik reliksnya gak pasang harga terlalu tinggi. Tapi begitu tahu siapa pemiliknya, dia langsung kaget. Reliks itu ternyata milik dari Valenfolk. Rekan Arnold menjelaskan kalau benda itu adalah relik langka dari tanah kabut. Jadi mereka gak mungkin menjualnya dengan harga murah. Namun Chitri yang melihat bentuknya agak aneh bilang kalau relik itu terlihat menyeramkan. Rekan Arnold menanggapi bahwa mereka berencana masukkannya ke lelang. Tapi Chitri menimpali dengan tenang kalau para bangsawan biasanya gak tertarik pada relik yang kelihatannya gak keren. Jadi harganya mungkin gak akan terlalu tinggi. Arnold lalu menambahkan kalau mereka bahkan gak tahu efek relik itu apa. Jadi mereka sulit menentukan harga. Tapi dia curiga Cray pasti tahu sesuatu karena dia begitu ngotot mau membelinya. Cray menolak menjelaskan apapun, hanya menyebut bahwa relik itu berbahaya, bahkan sampai dibatasi oleh hukum. Karena itu, dia menyarankan agar Valenfolk melepaskannya saja. Tapi hal itu malah membuat Arnold curiga. Dia mulai berpikir kalau Cray mungkin sedang memancing mereka ke dalam perangkap. Dan kalau relik itu memang berbahaya, berarti Cray cuma berusaha bikin mereka tetap menyimpannya. Akhirnya, untuk memastikan dirinya gak rugi-rugi amat, Arnold memutuskan untuk menjualnya seharga 10 juta guil. Harga yang menurutnya cukup aman lah dan gak terlalu mahal juga. Tapi itu udah sangat-sangat cukup untuk menolak si Cray. Arnold di sini merasa dia udah menang dalam negosiasi. Tapi Cray malah bertanya pada Chitri, apakah harga segitu gak terlalu murah? Chitri dengan santai menjawab kalau Arnold sendiri yang menentukan harganya. Jadi mereka gak punya alasan untuk menolak. Namun sebelum transaksi terjadi, para hunter lain mulai ikut menawar, membuat harga naik dengan cepat. Sampai akhirnya, Claire, putri keluarga Gladus, menawarkan 100 juta guild untuk relik itu. Setelah itu, Eva datang dan memberitahu Cray bahwa semua orang sekarang menganggap relik itu adalah benda terkuat di dunia. Karena dia sampai harus meminjam uang demi membelinya. Tapi Cray menjelaskan dengan tenang kalau satu-satunya fungsi relik itu cuma untuk menyamar agar tidak dikenali. Eva langsung kesel dan menyuruhnya berhenti menambah utang. Tak lama, Chitri datang membawa 800 juta guild yang ternyata dia simpan untuk biaya pernikahan mereka nanti. Eva yang mendengar itu langsung marah besar, menuduh Chitri terlalu memanjakan Cray. Dan akhirnya mereka berdua malah berdebat keras. Kemudian Cray dan Chitri pergi menemui Claire untuk membahas relik itu.
Claire tampak kagum pada keberanian Cray yang begitu terbuka dan jujur, bahkan menyebut nyali Cray bisa menyaingi Ark. Tapi Cray dengan datar menjawab kalau satu-satunya hal yang dia punya melebihi Ark itu hanyalah levelnya. Claire menatapnya tajam, merasa Cray sedang mengolok-olok Ark, dan langsung mengeluarkan pedangnya. Dia menuduh Cray udah mengumpulkan banyak reliks untuk memalsukan kekuatannya. Lalu dia pun bertekad untuk memenangkan relik itu dan memberikannya pada Ark, supaya Ark bisa menjadi yang terkuat. Tapi Cray dengan tenang menjawab kalau Ark tidak akan senang menerima sesuatu seperti itu, karena kekuatan sejati tidak datang dari relik. Claire yang tersulut emosi menangis, bersumpah akan tetap mendapatkan relik itu bagaimanapun caranya. Chitri mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa Claire tidak punya uang tak terbatas meski dia datang dari keluarga GLaDOS. Claire punya 100 juta, sedangkan Cray dan Chitri punya anggaran 200 juta. Jadi Chitri pun menantang Claire kalau dia bisa ngedapetin lebih dari itu, maka mereka akan menyerah. Claire di sini pun segera melapor ke ayahnya, dan sang ayah berkata bahwa mundur akan mencoreng nama keluarga GLaDOS. Ia bertanya pada penasihatnya yang bernama Monter, berapa banyak dana yang bisa mereka pakai. Monter menghitung dan bilang kalau mereka bisa mengambil 500 juta dari tabungan keluarga, plus 500 juta dari pinjaman. Meski dengan bunga tinggi, Claire merasa cukup yakin karena Cray cuma punya 200 juta. Tapi Monter memperingatkan bahwa lawan tidak akan pernah menunjukkan anggaran sebenarnya. Tapi sang ayah tetap bersikeras agar Claire menang bagaimanapun caranya. Sementara itu, Chitri dengan cemas mengatakan bahwa sebenarnya anggaran mereka mencapai 950 juta. Tapi dia tidak yakin bisa menang. Cray mencoba menenangkannya dan berkata kalau dia udah cukup berusaha. Sementara Liz bercanda menawarkan untuk mencuri relik itu kalau kalah nanti. Chitri langsung menolak keras karena itu hanya akan membuat Cray jadi tersangka utama. Akhirnya mereka pun tiba di lokasi lelang besar, di mana di sana mereka bertemu dengan Tino dan yang lain. Cray sadar semua orang penasaran dengan relik pamungkas yang dia incer, jadi dia meminta Tino untuk menawar mewakilinya. Lalu lelang pun dimulai dan Liz bertanya kapan topeng itu akan dikeluarkan. Cray menjelaskan kalau topeng itu adalah barang terakhir karena minat terhadapnya begitu besar. Beberapa barang lain dijual duluan, salah satunya sebuah pedang, dan Tino harus berjuang menahan diri karena dorongan kompetitifnya udah muncul. Dia berusaha mengingat kalau uang mereka terbatas, tapi begitu melihat barang-barang berikutnya, dia mulai kehilangan kendali. Dia hampir menawar, tapi kemudian berpikir tentang reaksi Chitri. Ia tahu Chitri akan maafkannya, jadi dia bersiap untuk habis-habisan sampai barang berikutnya muncul. Tapi yang keluar berikutnya adalah golem makasih. Chitri langsung menatapnya penuh harap, tapi dia juga berkata kalau mereka tidak boleh menawarnya. Karena kalau begitu, mereka tidak akan punya cukup uang untuk topeng. Meskipun Chitri bilang itu bukan hal penting, Cray bisa melihat betapa berharganya golem itu untuknya. Jadi dia memutuskan untuk menawarnya demi Chitri. Harga naik cepat sampai 300 juta, lalu ke 500 juta. Tapi Cray terus menawar tanpa ragu, bahkan menghabiskan seluruh anggaran 950 juta itu. Sayangnya, dia masih kalah karena golem itu akhirnya terjual seharga 1,6 miliar. Tapi ternyata, Cray berhasil memenangkannya berkat kartu trufnya, yaitu sebuah cek dari Lucia. Ia sempat bertanya apakah boleh menghabiskan tabungan saudara perempuannya, tapi pada akhirnya dia menang juga. Setelah menang, Tino bertanya apa yang akan Cray lakukan dengan topengnya. Tapi Cray menjawab kalau tujuannya udah tercapai. Ia pun di sini memutuskan untuk pulang lebih awal, sementara lelang untuk topeng itu baru dimulai. Di sisi lain, Claire benar-benar bertekad memenangkan topeng itu dari Ark dan berhasil mendapatkannya. Dan memintanya untuk menemui Claire sambil memperingatkan bahwa relik itu berbahaya. Ark yang penasaran bertanya apakah dia perlu membawa pedangnya, tapi Claire menjawab lebih baik tidak. Di rumah GLaDOS, Claire merasa tertekan tapi bangga karena berhasil memenangkan relik itu. Saat memperlihatkannya pada ayahnya, topeng itu tiba-tiba berbicara, menawarinya kekuatan tanpa sadar. Topeng itu pun di sini melayang dan merasuki tubuh Claire, menganggapnya sebagai pengguna yang cocok. Sementara itu, Ark mendengar kabar bahwa Claire mengunci diri di kamar. Tapi tak lama kemudian terdengar suara keras dari dalam, dan saat mereka masuk, mereka melihat Claire dengan topeng di wajahnya melempar penjaga dengan mudah. Ketika Ark bertanya apa yang terjadi, Claire menjawab kalau dia memenangkan relik terkuat itu untuknya. Ark berterima kasih dan mintanya melepaskan topengnya. Tapi begitu melihat Ark membawa pedangnya, Claire yang udah dikuasai relik langsung kehilangan kendali. Cray sadar bahwa Cray sudah memperingatkannya soal senjata itu, dan ia segera memerintahkan partinya untuk bersiap bertarung. Tapi jangan sampai itu melukai Claire. Claire menolak kalah dari siapapun dan menyerang Ark dengan pedangnya.
Di sisi lain, Velengpok bersenang-senang karena berhasil menjual topeng itu seharga 200 juta. Tapi saat mereka meninggalkan tempat, Liz dan Chitri udah menunggu. Mereka menuntut bagian dari uang itu, menyebut bahwa semua ini bagian dari rencana Cray. Rekan Arnold menganggapnya ini lelucon, tapi Chitri lalu menawarkan penawar racun seharga 110 juta, sambil menanyakan apakah mereka merasa minuman mereka terasa aneh. Dalam sekejap, mereka semua merasa sakit, dan Arnold sadar kalau mereka tidak punya pilihan lain selain membayar. Beberapa waktu kemudian di kantor klan, Cray mengadakan pesta untuk berterima kasih pada Ark. Ark di sini pun memberikan topeng itu padanya, dan Cray dengan semangat mencobanya. Tapi begitu topeng itu menempel di wajahnya, benda itu langsung menolak setelah menguasai Cray dan menemukan semua statistiknya terlalu rendah. Cray di sini menyadari kalau itu bukanlah wajah terbalik biasa yang dia cari, tapi dia tetap menganggapnya relik langka karena bisa berbicara. Claire kemudian membantu topeng itu padanya, sementara Liz dan Chitri kembali membawa uang hasil penjualan Velengpok, dan mereka semua bersulang untuk merayakan kemenangan kecil itu. Namun di tengah tawa dan perayaan itu, Cray sempat merenung. Ia menyadari bahwa hanya Claire yang bisa mengaktifkan topeng itu. Sebuah kesadaran pahit muncul dalam dirinya bahwa mungkin Claire sebenarnya lebih kuat darinya. Dan setelah itu cerita harus berakhir sampai di sini.